Ya pemirsa, memperingati Hari Kowal atau Korps Wanita Angkatan Laut belum afdol rasanya kalau kita belum berinteraksi langsung bersama dengan Serikandi Laut. Rekan kami Fatma Ayu akan berbincang dengan salah satu Serikandi Laut Indonesia langsung di lokasi. Selamat pagi Fatma, silahkan laporan Anda di sana. Selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. 5 Januari diperingati sebagai Hari Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL. Dan memang sejak awal KOWAL ini dibentuk untuk membantu Angkatan Laut dalam bidang operasional dan juga keamanan kemaritiman. Nah, saat ini saya sudah berada di Kalkadet 08 Angkatan Laut atau Kapal Angkatan Laut bersama Serikandinya Angkatan Laut, yakni Letu Pelaut Laut. Maksud kami Letu Laut Pelaut Wanita Kartika Jala Puspita sebagai Komandan Kalkadet 08. Selamat pagi, selamat hari ulang tahun untuk KOWAL ke-60. Selamat pagi, terima kasih atas ucapannya. Selamat pagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Selamat datang di Geladak Kalkadet 8. Oke, selamat hari ulang tahun ke-60 untuk KOWAL bagi Mbak Kartika dan juga KOWAL-KOWAL yang ada di seluruh Indonesia. Apa nih yang spesial di hari ulang tahun KOWAL ke-60 ini, Mbak? Spesialnya tahun ini kita upacara HUT KOWAL yang ke-60 ini diperingati di Mabesal, dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut dan dihadiri, disaksikan bersama oleh seluruh Korps Wanita TNI Angkatan Laut dari Sabang sampai Merauke secara video conference. Wah, luar biasa. Dan Mbak Kartika ini merupakan komandan KOWAL pertama dari Angkatan Laut. Berarti ini dari sekian banyak kapal-kapal yang ada di Indonesia, komandan pertama wanitanya adalah Mbak Kartika ini, betul? Sekali, alhamdulillah sekali Mbak, saya dipercayakan oleh pimpinan Kepala Staf TNI Angkatan Laut menjadi komandan pertama lulusan Akademi Angkatan Laut menjabat sebagai Komandan Kalkadet 8. Wah, luar biasa. Sambil kita jalan, boleh Mbak untuk dilihat-lihat kapalnya seperti apa. Nah, pemirsa, memang kapal Kalkadet atau kapal Angkatan Laut Kadet 8 ini di bawah naungan Akademi Angkatan Laut, begitu ya Mbak ya? Tugas pokoknya ini seperti apa Mbak untuk kapal atau Kalkadet 08 ini? Kalkadet sendiri itu adalah mendukung pendidikan dan latihan Taruna Akademi Angkatan Laut serta penyiapan Taruna Akademi Angkatan Laut yang nantinya akan menjadi perwira divisi di KRI setelah lulus Akademi Angkatan Laut. Oke, jadi juga bertanggung jawab ya untuk melatih calon-calon perwira atau juga taruna. Betul sekali. Oke, dan tugas dari komandan kapal ini seperti apa Mbak? Kelihatannya berat sekali nih Mbak Kartika. Kalau dibilang berat, semua tanggung jawab punya baik dengan buruknya ya. Nah, kalau berat saya bilang semua kan dipikul bersama. Artinya tugas komandan saat ini saya adalah membawa kapal Kalkadet 8 ini dengan baik saat pelayaran, dan khususnya karena saya membawa Taruna Akademi Angkatan Laut sekaligus saya mengajari Taruna Akademi Angkatan Laut supaya siap nih setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut menjadi seorang perwira TNI Angkatan Laut di kapalnya masing-masing nanti. Oke, terlihat di belakang Mbak Kartika ini sebagai komandan ini ada ABK ya. Betul, yang dipimpin. Prajurit, wah luar biasa. Ada berapa prajurit atau ABK ini yang dipimpin ini Mbak? Kalau untuk prajurit saya saat ini ada 15, yang terhitung adalah 7 untuk KOWALnya sendiri dengan 7 prianya. Jadi untuk prianya di sini adalah anggota mesin, untuk KOWALnya dari Bama, kemudian juru meriam, dengan throttle, itu semua sudah Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Kalau dilihat nih ya, Letu ini baru masih sangat muda ya Mbak ya? Betul sekali, saya baru 5,5 tahun dinas Mbak. 5,5 tahun dinas dan lulus tahun 2017. Menjadi berprestasi di Korps Pelaut di tahun 2017 atau angkatan 62. Berarti ini membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa, KOWAL itu juga bisa untuk berprestasi, begitu ya Mbak? Siap, betul sekali. Sebenarnya sekarang kan sudah zaman emansipasi dibilangnya. Tapi menurut saya pribadi emansipasi adalah bagaimana bagaimana Korps Wanita TNI atau perempuan sendiri dapat mampu melaksanakan tugas yang dilaksanakan pria sendiri. Jadinya kita sama-sama melaksanakan tugasnya pria bisa dilaksanakan dengan KOWAL itu sendiri atau wanita itu sendiri. Sambil keliling Mbak, ini apa aja nih bisa diperkenalkan nggak Mbak ini kapal ini? Ini adalah anjungan saya, anjungan di mana saya membawa kapal, pusatnya di sini. Di sini juga Taruna belajar bagaimana untuk
bagaimana plotting, nanti di sini ada track bagaimana kita membawa rencana pelayaran kita dari misalnya tujuan Surabaya, kita latih ke Semarang atau kita latih ke Banyuwangi. Di sini ada anggota saya, ada Pak Laksa, juru mudi saya, kemudian ada juru kom saya, kemudian di sini ada juga juru meriam. Ini adalah satu tim, di mana mereka percaya kepada saya sebagai komandan, saya pun percaya kepada mereka akan memberikan yang terbaik, membantu saya bekerja sebagai komandan. Oke, Mbak, ini kapal ini membawa misi apa nih, Mbak? Pernah kemana aja nih, Mbak? Kalau misi kapal ini adalah yang utama adalah membawa taruna. Contohnya seperti weekend laut, taruna diberikan kesempatan untuk weekend laut Jumat, Sabtu, Minggu. Weekend laut belajar sambil berekreasi pastinya ya. Jadi di selingan belajar itu kita bisa ke Banyuwangi, Probolinggo, kita sandar di sana. Setelah sandar kita rekreasi mengadakan olahraga bersama di Probolinggo atau Banyuwangi. Jadi kegiatan taruna biasanya di Akademi Angkatan Laut kita bergeser sedikit di kapal, kita bawa untuk berlayar weekend laut. Dan latek-latek seperti latek navigasi 1, 2, 3. Jadi kita mencontohkan mereka, menyiapkan mereka saat pelaksanaan sebagai perwira jaga seperti apa, perwira divisi untuk navigasi seperti apa. Nah, tentunya dengan Mbak Kartika sebagai komandan yang muda dan juga pertama kali di Indonesia begitu sebagai komandan kapal, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Mbak Kartika. Bisa dijelaskan apa saja tantangan-tantangan itu? Kalau tantangan yang saya hadapi sekarang, karena saya sebagai perwira lulusan Akademi Angkatan Laut pertama yang dipercayakan oleh pimpinan menjadi komandan, saya harus membawa misi ini, membuat para prajurit saya ini percaya kepada saya sebagai seorang sosok wanita untuk membawa kapal ini dengan aman, bagaimana merangkul mereka secara kekeluargaan, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk baik kapal maupun prajurit di sini. Ada suka dukanya nggak sih, Mbak, saat memimpin sebagai komandan Kalkadet 8 ini? Suka dukanya pasti ada ya, Mbak, tetapi saya percaya, saya berdoa, saya selalu tingkatkan ibadah, kemudian percaya setiap kesulitan pasti akan terbantu. Mungkin setiap saya mau berlayar, kesulitannya adalah harus meyakinkan dulu nih yang di rumah ini aman, sehingga saya yakin di kapal ini saya membawa pelayaran, bawa taruna, bawa prajurit saya ini dengan aman. Oke, ada cerita seru nggak sih, Mbak, selama menjadi komandan kapal atau komandan Kalkadet 8 ini kan juga membawahi taruna-taruna juga yang untuk dilatih begitu ya? Seperti apa? Cerita serunya ada nggak? Kalau cerita serunya pastinya kita kan bawa taruna ya, usianya muda-muda. Saya yang seniornya di 5 tahun di atas itu merasa muda, jiwa semangatnya masih ada. Ketika mau belajar mereka harus bisa lebih baik dari saya. Artinya mereka yang saya bantu untuk belajar, artinya mereka harus lebih baik dari saya sehingga kedepannya nanti terciptalah kowal-kowal atau lulusan taruna-taruni yang menjadi pimpinan terbaik di Angkatan Laut. Kalau dari inspirasinya Mbak Kartika ini siapa sih? Kalau dilihat ya tadi saat ngobrol sebelum wawancara ini, tadi Mbak Kartika sempat menyebutkan bahwa Bapak Ibu Mbak Kartika ini adalah Akademi Angkatan Laut juga atau dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat begitu. Siapa sih untuk inspirasinya sehingga Mbak Kartika bisa berprestasi seperti ini? Kalau inspirasinya pasti di keluarga ya. Bapak saya adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Kemudian ibu saya saat ini masih berdinas sebagai Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Inspirasi saya dalam keluarga adalah ibu saya menunjukkan bagaimana perjuangan seorang ibu saat berdinas dan di keluarga. Jangan sampai melupakan sisi kehidupan keibuannya dan sosok peran utamanya sebagai istri di rumah dan bekerja di kedinasannya. Oke, Mbak Kartika sudah berkeluarga? Betul sekali, saya sudah berkeluarga dan memiliki anak satu. Dan suaminya Mbak Kartika juga Angkatan Laut. Angkatan Laut dari kapal selam. Nah, betul, suami saya berdinas di kapal selam KRI Alugoro. Nah, ini caranya gimana nih membagi waktu tidak hanya untuk mengabdi kepada negeri, tapi sebagai seorang istri, seorang ibu, untuk membagi peran seperti apa, Mbak? Membagi peran yang alhamdulillahnya ya, saya sudah berkumpul dengan keluarga saat ini, tinggal bareng.
Kemudian ya pagi saya menyiapkan untuk persiapan keluarga, malam saya menyiapkan. Sebelum saya berangkat saya pastikan saya sudah memasak karena kan waktu sempit ya. Jadi kita memang harus sedikit ekstra bangun pagi, menyiapkan, kemudian meyakinkan nanti saat saya berangkat ini saya pamit sama-sama berangkat bareng dengan suami. Mungkin suami duluan karena kan suami lebih dulu agak jauh ya dari kantornya. Suami pamit, kami pamit. Kadang-kadang anak memang belum bangun, tapi saya harus pamitan dulu, dicium dulu, dipamitin, baru saya berangkat. Oke, kita harus pintar-pintar membagi waktu ya, terutama dengan tugas dan juga tanggung jawab yang diemban oleh Mbak Kartika. Terakhir Mbak Kartika, harapan ke depan seperti apa dan juga untuk Kowal sendiri apa harapannya ke depannya? Harapan saya adalah semoga Korps Wanita TNI Angkatan Laut bekerja dengan bertanggung jawab. Jangan sia-siakan perjuangan yang cukup panjang menjadi Korps Wanita TNI Angkatan Laut itu tidak mudah. Bekerja dengan bertanggung jawab, bekerja dengan baik, maka hasilnya semua pimpinan akan menilai kita dengan baik. Jadinya Korps Wanita TNI Angkatan tetap jaya. Jaya selalu. Terima kasih Letu Laut Pelaut Wanita Kartika Jala Puspita sebagai Komandan KLKD 8. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Kowal ke 60 tahun. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Ya, itu tadi bincang-bincang kami Gema dengan Komandan KLKD 8 yang memang Kowal itu sangat luar biasa, tidak hanya mengabdi untuk negeri tapi juga membagi waktu perannya dengan sebagai ibu dan juga sebagai istri. Kami kembalikan ke studio. Gema. Baik, terima kasih Fatma Ayu atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.